semuanya, aku Anindita Maharani Prameswari dengan NIM 230731604397. Pernah nggak sih kalian sadar kalau kadang masyarakat lebih percaya cerita turun-temurun dibandingkan fakta sejarah itu sendiri? Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang use and abuse of history, khususnya bagaimana folklore makam Fatimah binti Maimun di Gresik bisa menunjukkan batas tipis antara sejarah, kepercayaan, dan penyalahgunaan sejarah. Mari kita bahas. Use of history dalam folklore makam Fatimah binti Maimun. Di Gresik, nama Fatimah binti Maimun bukan sekedar tokoh sejarah. Banyak masyarakat menganggapnya sebagai bagian dari identitas religius dan sejarah awal Islam di Jawa. Makamnya ramai diziarahi, kisahnya terus diceritakan turun-menurun, bahkan berkembang menjadi folklore yang dipercaya masyarakat. Tapi, disinilah pertanyaannya. Apakah semua cerita yang diwariskan masyarakat benar-benar sejarah? Atau justru sebagian sudah berubah menjadi abuse of history ketika folklore diterima sebagai fakta tanpa kritik sumber. Kalau melihat bukti sejarahnya, memang ada fakta yang kuat tentang keberadaan Fatimah binti Maimun. Di makamnya ditemukan batu nisan berkaligrafi Kufi yang menunjukkan keberadaan komunitas muslim di pesisir utara Jawa sekitar abad ke-11. Bahkan nisan ini disebut sebagai salah satu nisan Islam tertua di Asia Tenggara. Tapi masalahnya muncul ketika fakta sejarah mulai bercampur dengan cerita masyarakat yang belum tentu bisa dibuktikan secara historis. Kritik terhadap cerita folklore yang berkembang. Dalam cerita masyarakat Gresik, Fatimah binti Maimun seringkali digambarkan sebagai saudagar kaya, penyebar Islam, bahkan dikaitkan dengan kerajaan Majapahit dan Prabu Brawijaya. Padahal, kalau dilihat secara kritis, ada masalah kronologi yang cukup besar. Fatimah diperkirakan hidup sekitar abad ke-11, sedangkan Majapahit baru berdiri pada abad ke-13, yang artinya kisah antara hubungan langsung Fatimah dengan Majapahit sebenarnya tidak sinkron secara sejarah. Ini menunjukkan bagaimana folklore kadang menambah unsur-unsur baru agar cerita terasa lebih besar, sakral, atau lebih menarik bagi masyarakat. Abuse of history dalam lingkungan masyarakat. Disinilah konsep abuse of history terlihat jelas. Contoh penyalahgunaan sejarah bisa dilihat dari bagaimana cerita lokal terus berkembang tanpa dasar sumber yang jelas. Ada versi yang menyebut Fatimah berasal dari Iran, ada juga yang menyebut dari Kedah di Malaka. Sebagai mahasiswa sejarah, penting untuk memahami bahwa menghormati budaya lokal bukan berarti menerima semua cerita tanpa kritik. Folklore memang punya nilai budaya dan identitas sosial, tapi sejarah tetap membutuhkan bukti, kritik sumber, dan analisis kronologi. Kalau tidak, sejarah bisa berubah menjadi alat pembentuk kepercayaan kolektif yang tidak lagi berdasarkan fakta. Makam Fatimah binti Maimun tetap menjadi peninggalan sejarah penting bagi Gresik dan perkembangan Islam di Jawa. Namun, fenomena folklore di sekitarnya menunjukkan bagaimana sejarah bisa mengalami abuse of history ketika masyarakat lebih mempercayai cerita turun-temurun daripada analisis historis. Karena itu, tugas sejarah bukan hanya melestarikan cerita masa lalu, tapi juga mempertanyakan dan mengkritisinya.